Selamat datang di channel Story With Me. Kasus kali ini adalah sebuah kasus lama yang akhirnya terungkap setelah 18 tahun. Seorang pria kaya raya tega menghabisi nyawa istrinya, 3 anaknya, dan ibu kandungnya sendiri, lalu menghilang tanpa jejak. Adalah John List, lahir pada 17 September 1925 di Bay City, Michigan, Amerika Serikat. Ia merupakan anak tunggal dari ibunya bernama Alma Barbara dan ayahnya John Frederick List. John List adalah seorang penganut Lutheran yang taat dan religius. Pada tahun 1943, John mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat dan menjabat sebagai teknisi laboratorium. Setelah itu, tahun 1946, John List mendaftar di University of Michigan di Ann Arbor dan mendapat gelar master di bidang akuntansi dan ditugaskan sebagai letnan 2. Pada November 1950, ia kembali dipanggil oleh Dinas Militer Aktif di Fort Athis, Virginia. Di sanalah John bertemu dengan Helen Taylor, janda seorang perwira yang terbunuh dalam masa perang. Helen memiliki seorang putri bernama Brenda dari pernikahan sebelumnya. John dan Helen pun menikah pada tanggal 1 Desember 1951. Setelah menikah, mereka pindah ke Kalamazoo, dan di sana mereka dikaruniai 3 anak bernama Patricia, Frederick, dan John Jr. Pada tahun 1960, karir John meningkat. Ia menjabat sebagai direktur pengawas bank dengan gaji yang sangat tinggi. John mengajak keluarganya pindah ke rumah yang sangat mewah dengan 19 kamar di dalamnya. Rumah mewah ini terkenal sebutan Breeze Knoll. John juga mengajak ibu kandungnya untuk tinggal bersama dengan mereka. Sampai di sini kehidupan John tampak baik-baik saja dan berkecukupan. Brenda, anak Helen dari pernikahan sebelumnya, memutuskan untuk menikah dan mengikut suaminya. Memasuki tahun 1971, kehidupan keluarga itu terguncang. Helen, istrinya, mulai kecanduan alkohol dan membuat mentalnya tidak stabil. Bank tempat John List bekerja pun tutup. Hal ini mengakibatkan John kehilangan pekerjaannya. Malu dengan keadaannya, John tidak memberitahu kepada keluarganya mengenai hal tersebut. Setiap hari ia pura-pura pergi bekerja dan menghabiskan waktu duduk berjam-jam di stasiun kereta Westfield, membaca koran sampai waktunya pulang. Untuk membayar angsuran rumah, ia mengambil uang dari tabungan ibunya. Hal ini berlangsung hingga berbulan-bulan, dan keluarganya tidak mengetahui ada yang salah. Semakin hari, John mengalami perubahan perilaku dan pola pikir. Pagi itu, 9 November, kejadian kelam pun terjadi. Tanpa alasan, tiba-tiba saja John List menembak Helen, istrinya, tepat di bagian kepala. Ia kemudian menembak ibunya juga di bagian kepala. Lalu ia masih sempat memasak, makan siang, dan duduk bersantai menunggu anaknya pulang sekolah. Siang hari, Patricia, putrinya, pulang. John lalu menembak Patricia, saat itu berumur 16 tahun, di bagian belakang kepala. Hal yang sama juga dilakukan kepada Frederick, yang saat itu berumur 17 tahun ketika ia tiba di rumah. Setelah melakukan 4 pembunuhan, John sangat tenang. Lalu ia pergi ke bank untuk menutup rekening miliknya dan juga milik ibunya. Ia juga menelepon sekolah anak-anaknya dan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak akan bersekolah di tempat itu lagi karena mereka akan pindah. John lalu pergi untuk menonton pertandingan bola anak bungsunya, John Jr., yang saat itu berumur 15 tahun. Lalu mereka pulang dan John pun melakukan hal yang sama kepada anak bungsunya itu. John Jr. ditembak sebanyak 2 kali di bagian kepala karena mencoba melakukan perlawanan. Jasad istrinya Helen dan ketiga anak mereka dipindahkan ke dance room di lantai bawah. Namun karena cukup berat, John membiarkan jasad ibunya tetap berada di lantai atas. Kelima jasad tersebut dibungkus dengan sleep bag. John List kemudian menuliskan 5 halaman surat untuk pendetanya, yang isinya adalah penjelasan John atas kematian keluarganya tersebut. Adalah untuk menyelamatkan jiwa mereka agar langsung masuk ke surga. Setelah kehilangan pekerjaan, ia tidak mampu lagi merawat dan membiayai keluarganya, dan ia tidak tega jika keluarganya harus menerima penghinaan dari orang-orang akibat jatuh miskin.
karena hal tersebut dapat membuat anak-anaknya akan menjauh dari kegiatan agama seperti yang telah istrinya lakukan sebelumnya. Tidak ada penyesalan dalam surat yang ia tulis. John beranggapan bahwa ia telah menyelamatkan keluarganya dengan cara tersebut. Setelah itu, ia membersihkan rumah, menyalakan semua lampu, memotong fotonya sendiri dari setiap foto keluarga untuk menghilangkan jejak, menyetel musik klasik dengan volume yang keras, kemudian ia pergi dari rumah. Sampai sebulan tidak ada yang tahu peristiwa ini. Setelah bola lampu padam satu persatu, barulah tetangga mulai curiga dan menghubungi polisi. Pada tanggal 17 Desember 1971, polisi mendapat laporan dari guru drama Patricia yang melaporkan bahwa Patricia sudah lama sekali tidak hadir tanpa adanya keterangan apapun. Polisi lalu memeriksa ke dalam rumah dan akhirnya polisi menemukan mayat keluarga John sudah dalam keadaan membusuk. Pencarian terhadap John pun dilakukan. Polisi menyelidiki ratusan petunjuk, namun tanpa hasil. Semua foto John sudah dihilangkan. Mobil John ditemukan terparkir di Bandara John F. Kennedy di New York. Namun polisi tidak menemukan bukti kalau John naik pesawat. Sementara itu, jasad ibunya Alma dimakamkan di Michigan. Sementara jasad Helen dan ketiga anaknya dimakamkan di Westfield. Kelihayan John tidak hanya sampai di sini. Ia pindah ke Colorado dan mengganti identitasnya menjadi Robert Clark. Nama tersebut adalah nama temannya saat kuliah, dan ia kembali bekerja sebagai akuntan. Tahun 1985, John menikahi seorang wanita bernama Dolores Miller, yang kemudian tahun 1989 mereka pindah ke Virginia. Pada Mei 1989, sebuah stasiun TV kembali mengangkat kasus John List yang sudah 18 tahun berlalu ke dalam sebuah acara bernama American Most Wanted. Adalah sebuah acara yang menayangkan kasus-kasus lama atau cold case untuk diangkat kembali. Dalam acara tersebut dihadirkan seorang pemahat profesional yang mencoba memperkirakan bagaimana wajah John ketika sudah tua dengan membuat patung dari tanah liat. Percobaan tersebut ternyata berhasil. Setelah beberapa hari, polisi pun mendapat laporan bahwa ada orang yang sangat mirip dengan patung tersebut, bernama Robert Clark. Kemudian John ditangkap di tempat ia bekerja. Pada awalnya, John tetap mempertahankan nama samarannya Robert Clark. Namun akhirnya polisi menemukan sidik jari yang cocok dengan catatan militer John dan beberapa bukti yang ditemukan di TKP. John pun mengakui identitas aslinya pada 16 Februari 1990. Dalam persidangan, John menjelaskan alasan dari peristiwa tersebut bahwa kesulitan keuangannya sangat krisis tahun 1971 karena bangkrut. Malu akan situasi tersebut. Seorang psikiater yang ditunjuk menangani kasus John mengatakan bahwa John menderita kelainan mental yang disebut Obsessive Compulsive Personality Disorder atau OCPD, yang mana jika orang mengalami kelainan ini, orang tersebut akan memiliki pola pikir perfeksionis berlebihan dan mengendalikan semua aspek hidupnya sesempurna mungkin. Psikiater ini juga menjelaskan John hanya melihat dua solusi untuk masalahnya pada saat itu. Yang pertama adalah menerima kesejahteraan, atau yang kedua membunuh keluarganya dan mengirim jiwa mereka ke surga. Kesejahteraan adalah pilihan yang tidak didapatkan John, sehingga ia memilih opsi yang kedua. Pada 12 April 1990, John dihukum atas 5 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Demikian kasus kali ini, terima kasih.